Alih-alih memperpanjang drama yang sudah terlanjur melebar kemana-mana, Inara Rusli kini memilih menurunkan tensi. Ia secara terbuka menyampaikan harapan agar Wardatina Mawa bersedia menempuh jalan damai dan mencabut laporan yang telah masuk ke Polda Metro Jaya. Sikap ini muncul setelah Inara lebih dulu berdamai dengan Insanul Fahmi dan resmi mencabut laporannya sendiri. Proses damai tersebut bahkan telah melibatkan kedua keluarga, yang kemudian diformalkan melalui akta perdamaian sebagai penanda berakhirnya konflik antara suami dan istri. Melalui kuasa hukumnya, Inara menegaskan pintu komunikasi masih terbuka lebar bagi Wardatina Mawa tanpa perlu menyeret masalah kerana hukum yang berlarut. Ia memilih menahan diri untuk tidak mengumbar detail rumah tangga ke publik dan hanya melakukan klarifikasi seperlunya karena isu tersebut terlanjur menjadi konsumsi banyak orang. Sikap itu juga sejalan dengan nasihat suaminya agar fokus pada penyelesaian masalah inti, bukan pada hiruk-pikuk opini publik. Inara berharap langkah damai yang ia tempuh dapat diikuti semua pihak demi mengakhiri polemik tanpa memicu konflik baru. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apakah Inara dan Insan akan masuk penjara? Simak beritanya sampai habis. Jadi guys, laporan Mawa tentang pasal 284 sudah masuk dalam tahap penyelidikan pihak kepolisian, yang artinya berarti sebentar lagi sudah akan ada hasilnya. Ternyata dalam statementnya Insan siap menghadapi Mawa akan melaporkan balik tentang illegal access CCTV. Terus akan ada laporan lagi terkait Mawa terlibat dalam grup chat WA yang berisikan tentang niat memperjualbelikan rekaman isi adegan 2 jam Anas. Pesen aja sih buat Insan, gue salfok sama statement lu yang bilang kalau Mawa itu tidak mau dipoligami karena dia dikompor-kompori. Sekarang kita lempar balik pertanyaannya buat Insan. Seandainya Mawa mau, apakah lu siap dengan kondisi menjalani kehidupan rumah tangga setelah viral se-Indonesia dengan perbuatan lo sendiri? Sedangkan lo sendiri tahu konflik ini bermula awalnya dari siapa? Ya dari lo sendiri. Kasus Inara Rusli, si janda syar'i dan Insanul Fahmi ya, makin lama makin mirip drama Ramadan yang salah bulan tayang. Jadi gini sahabat channel, pertama-tama netizen channel tegaskan dulu ya, kita tidak mendukung yang namanya perselingkuhan ya, apalagi bercocok tanam sebelum akad. Dan kita juga saat ini belum memihak siapapun ya, tapi kasus ini punya dimensi lain yang kadang luput untuk dibahas. Jadi dari kemarin itu ada isu ya bahwa mantan suami Inara yaitu Virgon ikut masuk dalam dinamika ini. Bukan soal hubungan pribadi ya, tapi soal CCTV yang katanya berasal dari rumah yang dulu mereka tempati bersama. Nah, CCTV itu kabarnya awalnya dipasang untuk memantau anak ya, bukan memantau mantan pasangan. Nah, sahabat channel tahu nggak, secara ilmiah dan secara hukum ini penting banget ya, karena setiap rekaman elektronik itu dia punya 2 syarat utama ya. Pertama, apa sih tujuan pemasangannya ya, dan kedua, cara memperoleh dan menyerahkannya. Nah, kalau misalnya rekaman yang tadinya untuk keamanan anak kemudian berubah fungsi menjadi monitor mantan istri ya, lalu rekaman itu berpindah ke pihak ketiga ya, dan dipakai sebagai bukti dugaan perzinahan. Nah, disinilah ada potensi masalah hukum ya. Kenapa? Karena hukum di Indonesia itu dia melihat privasi sebagai bagian dari hak pribadi ya, dan hak itu tetap melekat mau masih suami, sudah mantan ataupun tetangga sebelah. Jadi rekaman CCTV boleh menjadi alat bukti ya kalau diperoleh dengan cara yang benar. Kalau cara mendapatkannya saja ya sudah longgar ya, seperti tahu bulat yang sudah digoreng ya, nilai pembuktiannya ada potensi bisa jatuh dan justru ya membuka potensi pidana ya bagi pihak yang mengakses dan membagikannya tanpa hak. Jadi sahabat channel, sebelum kita fokus pada drama perselingkuhan ya, ada baiknya kita lihat dulu bagaimana bukti itu diperoleh. Apakah melanggar privasi, apakah ada penyalahgunaan akses ya. Karena dalam kasus ini persoalannya bukan cuma soal siapa dengan siapa ya, tapi soal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dan bagaimana semua itu diproses secara sah. Pada dasarnya, permainan yang dimainkan oleh duet setan yaitu main psikologis
Hal tersebut dilakukan tidak hanya kepada publik, melainkan hal tersebut pun dilakukan terhadap istri sahnya. Hal tersebut dilakukan agar sorotan publik teralihkan, yang sebelumnya menyoroti duet setan teralihkan kepada istri sahnya. Maka apabila hal tersebut bisa berhasil dilakukan oleh duet setan, maka sedikit banyak akan mengaburkan terkait sangkaan dugaan yang ditujukan terhadap duet setan. Maka gue cukup mengapresiasi dengan tidak bicaranya istri sah dari yang bersangkutan, melainkan respon dan reaksi yang dilakukan tersebut dilakukan oleh pengacara dari istri sah. Itu tindakan yang cukup baik. Maka apapun statement yang disampaikan oleh duet setan, apapun sangkaan dari dugaan duet setan, bahkan apapun laporan yang dilakukan oleh duet setan, tidak menghapus sangkaan atau bahkan dugaan perbuatan melawan hukum terkait perselingkuhan dan perzinahan. Bahkan bila kita cermati dengan baik, ada begitu banyak kalimat-kalimat, statement-statement yang disampaikan oleh duet maut. Entah di awal podcast yang mengandung tangisan manja hingga wawancara-wawancara setelahnya. Ada begitu banyak kalimat tendensius yang patut diduga kalimat-kalimat tendensius atau statement-statement yang cukup tendensius tersebut mengandung unsur-unsur delik aduan, bahkan delik pidana. Dan hal tersebut pun bisa menjadi dasar apabila istri sah melalui kuasa hukumnya ingin melakukan pelaporan tambahan terkait yang patut diduga ada kalimat tendensius yang bisa dianggap memenuhi unsur delik aduan atau bahkan delik pidana. Maka biarkanlah duet setan untuk banyak berbicara di berbagai kesempatan. Biarkan saja. Bahkan bila memungkinkan, berikan mereka panggung sebanyak mungkin agar mereka semakin banyak berbicara. Karena ingatlah, semakin banyak berbicara, maka akan semakin banyak hal blunder yang mereka lakukan dan sampaikan. Alright? Alright. Ulala. The real di atas Jinda Sinisa Sabian masih ada Inara Rusli. Aduh, Inara. Kalau kayak gini kan namanya menguntungkan Jule ya. Kasusnya Jule langsung ketutup. Balik ke kasusmu. Aku nggak percaya kalau kamu nggak tahu kalau si Ihsanul itu punya istri. Aku nggak percaya banget. Soalnya apa? Di chat kamu yang di chat sama Mawa itu bilang kalau si Ihsanul itu proses perceraian, ya kan? Udah talak 2 tapi belum resmi secara negara dong, ya kan? Tapinya lagi nih. Kok ya kamu mau belum sah secara negara tapi kamu kok mau banget dinikah siri. Dan yang lebih salahnya lagi ya Inara, kamu udah jelas nikah siri tapi masih aja bisa membela diri kalau kamu tuh cuma rekan kerja secara profesional aja. Oh my god, Inara, itu sebenarnya udah salah satu kesalahan sih ya. Coba aja kamu jujur dari awal, pasti nggak bakal panjang kayak gini nih ceritanya, nggak bakal panjang kayak gini nih. Yang tadinya orang nggak mau menghujat kamu, yang tadinya orang masih menilai ini yang salah pasti laki-lakinya. Jadi nyalahin kamu juga kan jadinya, karena apa? Kamu dari awal udah bohong. Kamu tuh udah nikah siri tapi bilangnya nggak ada hubungan apapun, nggak punya hubungan spesial dan lain-lain, cuma rekan kerja aja. Udah bohong itu. Jadinya apa? Dihujat kan kayak si Jule, ya kan? Pakai acara bilang, aku tahu kamu insecure sama saya gini. Mama juga cantik loh, cantik kan Mama loh. Dan lebih gongnya lagi, kenal satu bulan langsung di 2 jam lagi. Aduh, 2 jam. Nggak pedes Inara, nggak pedes. Aku aja yang cuman 15 menit 2 ronde aja pedes. 2 jam kayak apa rasanya Inara? Masya Allah barakallah. Udah deh Inara, mendingan kamu tuh mengakuin aja kesalahan kalau emang kamu tuh sebenarnya tahu gini dan kamu milih lanjut karena apa? Emang yang kamu insert pengusaha kan? Nggak mau ngejudge lebih sih, karena aku tahu aku sama kamu cantikan kamu selangit-langitnya, masih cantikan kamu sampai langit ke-7. Aku tahu aku nggak ada apa-apanya, ini kan cuma beban filter. Tapi sebagai perempuan, bagi aku kamu nggak ada cantik-cantiknya sama sekali setelah kasus ini. Kemarin sempet pas kasus kamu sama Virgin itu sempet sih kayak masa perempuan cantik disia-siain, tapi setelah makin kesini oh ternyata seperti ini ya si Inara. Kamu
kamu gak lupa kan katamu yang kamu bilang aku rela di poligami tapi wanita mana yang mau ini kayak gitu kan pada intinya. Terus kamu juga bilang selingkuh itu hanya dilakukan oleh wanita rendah, sedangkan itu tidak berlaku di saya gitu kan. Aduh, ngomongnya belibet soalnya gimana ya, nasibnya juga ribet gitu loh Inara. Dan lebih gongnya lagi tuh si suami Sirimu gitu loh, pas podcast di Dr. Richard. Ih, sok dramatis banget anjing, sok nangis banget anjing. Emang dia bukan laki-laki baik-baik, sok nangis, sok ini, sok itu. Oh my god, emang kalau kata orang Jawa itu tumbuh tertutup tidak. Mawa terselamatkan pokoknya. Saya dukung Mbak Mawar istri sah. Nggak dibenarkan, di mana-mana tuh nggak ada dibenarkan. Emang bisa ya kalau nikah siri itu tanpa wali sah dari keluarga suami itu emang bisa gitu disahin. Kalau nggak ada wali sah dari keluarga suami itu emang bisa gitu. Iya, cuman bawa badan sama bawa teman aja itu bisa gitu ya.